Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Semoga kalian sehat, penuh syukur dan bahagia ya. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan karena pada masa sekarang ini masih masa pandemi COVID-19 ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita terima itu membawa berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah memberikan PowerPoint ya, dan memberikan tugas. Nah, dan sebaiknya untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun kalian kemarin sudah mempelajari PowerPoint, coba kalian perhatikan ya. Sebentar. Ya, tentang pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Latar belakangnya, pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Ini adalah sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa ABDA-COM dan Belanda untuk menandatangani Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Masa pendudukan Jepang ini dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks dan penahanan sembarang dan hukuman mati dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Nah, pada masa pemerintahan Jepang membuat daerah pemerintahan militer di Indonesia, antara lain pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16, menguasai Jawa, Madura dengan pusatnya di Jakarta. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25, menguasai Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan ke-2, menguasai daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Sistem politik yang digunakan oleh Jepang di Indonesia ada dua, yaitu politik usaha menarik simpati dan politik penindasan dan pemerasan. Nah, bagaimana contoh politik usaha menarik simpati? Yaitu misalnya mengumandangkan propaganda palsu, menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang sebagai bahasa resmi, diperbolehkan mengibarkan bendera Sang Merah Putih di samping bendera Hinomaru, yaitu bendera Jepang, mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi atau lembaga resmi pemerintahan Jepang, berusaha menarik simpati umat Islam dengan tetap menyetujui berdirinya MIAI yang kemudian diganti dengan Masyumi. Kemudian membentuk persatuan-persatuan militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Heiho yaitu pembantu prajurit Jepang, Seinendan yaitu Kesatuan Pasukan Pemuda, Keibodan yaitu Barisan Pembantu Polisi, Seinendan Kurensei atau Pusat Latihan Pemuda, Gakutokai yaitu Barisan Pelajar, dan Fujinkai prajurit wanita.
Nah, contoh politik penindasan dan pemerasan. Misalnya, para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Kemudian pada hari-hari tertentu, rakyat diperintahkan untuk menanam tanaman tertentu yang dibutuhkan oleh Jepang. Kemudian rakyat memiliki perhiasan itu dipaksa untuk menyerahkan ke pihak Jepang. Dan rakyat yang tenaganya itu diperas dengan melalui romusa, yaitu kerja paksa. Pada masa penjajahan, pada 8 Maret 1942, Jepang mendarat di Kalimantan untuk menguasai sumber minyak mentah. Kemudian tanggal 9 Maret 1942, Belanda itu menyerah kepada Jepang. Propaganda Jepang yang menarik perhatian oleh masyarakat Indonesia adalah Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Kemudian Jepang juga menganggap dirinya saudara tua Indonesia. Jepang membentuk putra, kemudian Jepang juga bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, itu sepertinya akan mengenakan Indonesia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tentara Jepang yang dikenal dengan Bala Tentara Nippon adalah sebutan resmi pemerintah militer pada masa pemerintahan Jepang. Sejak tanggal 7 Maret 1942, tentara Jepang memegang kekuasaan militer dan segala kekuasaannya dipegang Gubernur Jenderal pada masa Belanda. Kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang, yaitu Angkatan Darat Rikukun dan Angkatan Laut Kaikun, dengan kekuasaan masing-masing, yaitu Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia di bawah kekuasaan Rikukun, Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikukun, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian berada di bawah kekuasaan Kaikun. Kita lanjutkan pemberontakan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang, yaitu pemberontakan yang timbul akibat kekerasan yang diterima oleh rakyat Indonesia. Yaitu pertama, perlawanan rakyat Aceh di Cot Plieng tahun 1942 dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, dan pemberontakan di Meru tahun 1944 di bawah pimpinan Tengku Hamid. Yang kedua, perlawanan rakyat Karangampel, Kabupaten Indramayu tahun 1943 dipimpin oleh Haji Matrian. Ketiga, perlawanan rakyat Sukamana, Kabupaten Tasikmalaya tahun 1943 dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa. Yang keempat, pemberontakan PETA di Blitar tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Nah, bagaimana dampak pendudukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik? Sejak masuknya Jepang ke Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah Jepang menghapus segala bentuk kegiatan organisasi, baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi, maupun agama. Jepang membentuk organisasi-organisasi baru seperti Putra Chosangiin, yaitu Badan Pertimbangan Pusat, kemudian Java Hokokai, PETA, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, ini merupakan angin segar buat rakyat Indonesia untuk sekolah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Di bidang militer, para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi PETA. Mereka akhirnya menjadi inti kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem Tonorigumi atau rukun tetangga, disingkat RT, yang tergabung dalam ku atau desa. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Rakyat juga harus kerja keras atau kerja paksa yang disebut dengan kerja romusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuh banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Nah, jadi mereka disuruh kerja terus, tidak memperhatikan makanan yang diberikan. Ya, jadi makanannya minimal sekali. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur Jukun Ianfu pada masa itu. Nah, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selain adanya pemberontakan dan perlawanan para pemimpin kita dalam memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan, pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara perjuangan secara terbuka atau terang-terangan. Ini dilakukan oleh para pemimpin kita yang menjadi ketua dan pendiri organisasi resmi milik pemerintah pendudukan Jepang, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, melalui Putra dan MIAI, dan Syamsul SH melalui gerakan 3A. Yang kedua, perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh Soekarni yang terdiri atas ada Malik Kusnaini, Pandu Wikono, dan Maruto Niti Niharjo. Kedudukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik karena Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ke tangan Amerika Serikat pada bulan Juli 1944 yang disusul dengan kekalahan Jepang di berbagai wilayah peperangan. Dalam kondisi terpojok seperti itu, tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberi janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Untuk mewujudkan janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Legend Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Josakai atau BPUPKI. Nah, jadi pemberian janji kemerdekaan ini setelah Jepang dalam posisi terpojok di berbagai banyak wilayah, Jepang kalah, posisi kalah. Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, apa isi Piagam Jakarta itu? Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya tadi di Indonesia diminta untuk membuat BPUPKI yang membentuk BPUPKI. Apa latar belakangnya? Pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 itu dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Nah, apa tujuan dibentuknya BPUPKI itu? Yaitu untuk mempelajari dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Jadi Jepang itu memberi harapan kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Tentu saja pihak Indonesia sangat senang. Kemudian sidang BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Nah, dibentuklah panitia kecil dalam BPUPKI, yaitu terdiri atas panitia perumus yang merumuskan naskah
rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian ada panitia perancang Undang-Undang Dasar, ada panitia pembela tanah air, dan ada panitia ekonomi dan keuangan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Ya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, penggantinya BPUPKI. PPKI beranggotakan 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dengan menambah keanggotaannya menjadi 27 orang. PPKI melaksanakan sidang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, kalian harus mengerjakan ini ya, yang disampaikan oleh Ibu, yaitu menganalisis dampak pendudukan Jepang bagi masyarakat Indonesia. Itu kalian bisa mengambil dari beberapa referensi dan kalian kerjakan di buku tulis. Ya, demikian. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan tugas. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.